Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena fikih itu merupakan pemahaman, maka berpotensi untuk berbeda, sehingga kita mengenal secara general ada 4 mazhab yang besar di muka dunia, yaitu ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Itu tidak lain dikarenakan perbedaan para ulama mujtahid dalam mengambil dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis untuk mengistinbatkan hukum, untuk melahirkan hukum. Oleh karena itu, kalau kita hari ini melihat mungkin ada perbedaan dalam penetapan hukum oleh para ulama, maka seyogianya kita para pembelajar fikih ini memahamkannya dengan 2 prinsip. Yang pertama, kita mesti luas dalam pengetahuan. Yang kedua, kita mesti luas dalam perbedaan. Luas dan luas, sehingga tidak ada klaim kebenaran bahwa pendapat saya lah yang paling benar. Nah gitu. Namun kita pun mesti luas pengetahuan, paling tidak mengetahui apa frame of reference, kerangka rujukan daripada dasar hukum fikih tersebut, sehingga bisa menguatkan kita bahwa itu merupakan juga pendapat yang sahih. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada bahasan kita terkait hal-hal yang muskilah dalam sholat. Yang pertama, ya, kita sering melihat Pak terkait orang yang batal dalam sholat. Nah, ini sholat jemaah nih Pak, apalagi lusuh ini jemaahnya ramai, sholat Jumat. Kemudian ada yang batal pula di depan. Pertanyaannya bagaimana cara keluarnya Pak? Ya, ya. Dari mana dia masih melewatinya? Nah, paling tidak ada 2 pendapat ulama juga Pak terkait hal ini. Yang pertama, satu pendapat mengatakan dia keluar saja dari depan sambil melewati orang sholat. Syukur-syukur ada pintu kanan kiri sehingga bisa dia out dari sana. Tapi pendapat ini dibantah oleh sebagian pendapat lain yang mengatakan tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan, aku lebih baik berdiri di dalam api neraka selama 40 ketimbang aku melewati orang sholat. Masya Allah. Nabi tak sebutkan Pak hari, tahun, bulan, 40. Maka berdasarkan hadis itu, sebagian ulama mengajarkan tata cara. Ini mungkin belum pernah terjadi, namun jika terjadi Pak, nah, saya yakin sering terjadi, cuma orang segan aja nak keluar, ditahankan aja Pak. Masya Allah. Nah, karena orang ramai. Nah, oleh karena itu Pak, kalau itu terjadi, maka yang depan itu Pak yang akan keluar, ini pendapat yang kedua, menembus saja Pak, menembus dari saf-saf ini terus ke belakang dengan cara memberikan isyarat, dan yang belakang itu Pak memberikan laluan untuk lewat. Yang kanan ke kiri dikit, yang kiri ke kanan dikit, terbalik. Yang kanan ke kanan, yang kiri kiri itu Pak. Sehingga dia bisa melewat sambil miring terus ke belakang. Dan itu menyebabkan dia tidak melewati orang yang sedang sholat. Namun ini Pak masih ada kendala. Kalau yang di belakangnya itu apa? Ya kalaupun dia padat Pak, masih ada celah itu Pak. Cuma yang persoalannya kalau dia pejam mata, itu masalahnya. Dia nggak nampak Pak. Kita udah kasih syarat dia, wah, kontennya khusyuk. Padahal makruh hukumnya sholat sambil pejam mata Pak. Makruh. Ada 2 hal Pak yang dimakruhkan dalam sholat. Pertama pejam mata, yang kedua tutup mulut. Karena ada rukun qauli dalam rukun yang 13 yang menghendaki kita mesti bergerak bibir dan lidah. Ada 5 tempat tuh Pak rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, itu mesti Pak bergerak bibir lidah, Allahu Akbar. Kedua Al-Fatihah. Ya, ketiga syahadat.
keempat sholawat, yang kelima salam yang pertama. Itu mesti bergerak bibir. Ditambah lagi ya rukun intiqal, setiap kita pergerakan Allahu Akbar itu mesti bergerak bibir. Oleh karena itu tidak dibenarkan kita sholat sambil menutup mulut dan memejamkan mata. Nah, ketika kita berisyarat, maka yang belakang kita merenggang, kita lewat, Pak. Kemudian bagaimana dengan keadaan di depan yang kosong tadi? Maka yang dikehendaki adalah orang yang ada di kanan kirinya itu sedikit merapat, sedikit merenggangkan kakinya sehingga dia menutupi kekosongan yang ada. Yang lainnya tidak bergerak apa-apa. Tidak boleh terjadi mobilisasi massa gitu, Pak. Wah, ini bergerak. Wah, ini panjang, Pak. Ya, akhirnya terjadilah pergerakan beruntun, bukan tabrakan beruntun, Pak, gerakan beruntun. Nah, ini dia. Jadi cukup yang depan saja, kanan kirinya yang agak menutup. Itu muskil yang pertama. Baik, Bapak Ibu, demikian mungkin pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Atas segala kesilapan kita mohon dimaafkan. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.